Oke, ketemu lagi dengan Pak David ya. Kita akan ngebahas tentang rubrik. Rubrik lagi. Ya, ya benar-benar. Bukan. Kisi-kisi. Nah, kisi-kisi tentang PJOK untuk nanti hmm, buat mites ya. Buat mites kita. Jadi kisi-kisinya sebagai berikut. Tolong diperhatikan, didengarkan, gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita mending nyanyi bareng-bareng dulu ya. Oh. Nyanyi apa ya? Aku anak sehat, bapakku kuat ya. Kayak gimana Pak? Ada, aku anak sehat, bapakku kuat. Kita pakai gitar dulu. Asik. Dari deh. Nah, ada lagunya ini bagus, harus kamu kuasai semuanya ya, harus dikuasai nih lagu ini. Kayak begini. Aku anak sehat, bapakku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi, dan imunisasi. Aku anak sehat, bapakku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Iya, cermat dua-duanya, bapak ibu cermat ya. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi, dan imunisasi. Itu lagu kita ya. Sudah diimunisasi semua? Bagus, biar sehat ya. Nanti pesan sponsor juga nih. Harus siap untuk divaksinasi COVID-19. Supaya kita bebas dari virus-virus tersebut ya. Baik, Pak David akan menjelaskan tentang materi-materi atau kisi-kisi untuk mites PJOK nanti ya. Disimak baik-baik. Apa manfaatnya kamu mendengarkan materi ini tentang kisi-kisi? Jadi kamu belajarnya bisa fokus di kisi-kisi yang Pak David berikan saja. Nggak usah dipelajari yang lain, karena yang di yang lain itu nggak akan keluar. Hanya yang ada di kisi-kisi itu aja yang akan keluar di tes nanti. Baik, pertama tentang gerak. Dalam PJOK itu ada 3 macam gerak. Ya, siapa yang bisa sebutkan? Iya, Pak Ijo, sebutkan Pak Ijo. Oke, Pak Ijo, betul. Yang pertama adalah gerak lokomotor. Ya. Yang kedua apa? Ya, terus. Ya, apa. Ya, betul. Ya, Surtini. Surtini, yang berdua apa Surtini? Iya, betul. Non lokomotor. Udah ada 2 nih kita nih. Yang pertama dari Surtono itu lokomotor. Kedua, Surtini non lokomotor. Yang ketiga apa nih? Wah, apa ayo sebutin ayo betul. Iya, bener. Johnny Goodell. Oke. Johnny Goodell mengatakan nomor 3 adalah manipulatif. Ya, dari anak-anak yang tadi sudah menyebutkan benar semua. Jadi ada lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Pada kita akan jelaskan apa itu lokomotor. Lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat gitu. Contohnya berlari ya, berlari maju, berlari mundur, ke kiri, ke kanan. Itu lokomotor. Pak, apalagi Pak? Jalan. Tapi tidak di tempat jalannya maju.
jalannya mundur, ke kiri, ke kanan. Itu namanya lokomotor. Ya, apalagi kalau senam, roll ke depan, lokomotor. Kalau roll ke belakang atau berguling ke belakang, loko. Pinter bener Pak Ijo inilah. Mantap Pak Ijo menjawab tadi. Oke, sekarang apa itu Pak non lokomotor? Tadi Surtini bilang non lokomotor Pak. Non lokomotor, iya non lokomotor kebalikannya dari lokomotor. Non lokomotor atau tidak, ya, tidak lokomotor itu artinya adalah gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat. Gitu, diam di situ saja tapi dia tetap bergerak. Contoh, ya apa? Push up, betul. Push up di tempat, ya. Push up-nya nggak maju-maju, push up-nya nggak mundur-mundur, nggak ke kiri, nggak ke kanan, push up-nya diem di tempat aja. Apalagi, iya, sit up. Sit up kan di situ-situ aja sit up. Nggak berpindah tempat, ya nggak sit up, nggak sambil lari-lari gitu ya. Itu non lokomotor. Paku bumi yang kemarin dilakukan paku bumi. Paku bumi ya juga non lokomotor. Oke. Pull up. Pull up juga gerakan. Wah, kalau pull up nanti kita bicara lagi tuh. Non lokomotor masih nih. Pull up janganlah, jangan dimasukin non lokomotor. Nanti kita bahas ya. Apalagi jongkok berdiri di tempat. Kita sebut dengan jori-jori. Wah, bisa. Angkat kaki satu. Lalu seperti bangau. Tidak berpindah tempat itu non lokomotor. Tapi kalau lompat kelinci yang maju ke depan, lompat kelinci itu lokomotor. Jadi sudah mulai tahu ya bedanya lokomotor sama non lokomotor. Kalau kelinci lompat ke depan, dia kan berpindah tempat, itu lokomotor. Ya, macan lari mengejar mangsa, lokomotor, gerakan lokomotor itu. Kamu mengejar layangan, lokomotor, ngejar-ngejar itu. Gitu. Kamu dikejar maling, lokomotor. Gitu. Atau kamu ngejar maling, lokomotor. Gitu. Ya. Kalau non lokomotor, tadi push up di tempat, sit up di tempat, berdiri, lalu tangannya direntangkan, angkat satu kaki seperti bangau, diam di tempat itu non lokomotor, gitu. Oke, sekarang yang terakhir apa? Yang nomor 3. Manipulatif. Manipulatif adalah gerakan yang kamu lakukan dengan menggunakan alat. Nah, gitu. Kamu bergerak tapi menggunakan alat. Benda apa aja, gitu. Mau kamu bergerak, mau diam di tempat, asal kamu sudah menggunakan alat, benda, itu sudah manipulatif. Contohnya apa? Betul sekali, kamu memasukkan bola ke dalam ring. Kan ada bolanya, pakai bola. Gitu. Apalagi? Iya,
Iya, menendang bola ke gawang. Itu ada pakai bola. Apalagi? Hmm? Apa? Hah? Iya, benar. Kamu mukul bola pakai kayu kasti. Nah, itu kan mukul bola. Itu manipulatif gitu loh. Jadi segala gerakan yang dilakukan menggunakan alat bantu, benda, itu namanya manipulatif gitu. Melempar maling dengan bola kasti, oh itu juga gerakan manipulatif kan menggunakan gitu ya. Begitu. Nah, sekarang udah jelas ya. Udah jelas. Apa itu? Oh, kamu pernah main kelereng nggak? Kelereng. Itu juga manipulatif. Yang main dampu kemarin kan pakai benda tuh, ada yang pakai kayu, ada yang pakai batu. Itu juga manipulatif. Segala gerakan yang kamu lakukan, baik bergerak maupun diam di tempat, tapi menggunakan alat, benda, itu manipulatif. Jadi semua sudah mengerti ya perbedaan ketiga itu. Oke, ada yang mau bertanya? Hmm? Hmm? Nggak ada. Oh, pinter semua ya, bagus. Iya, iya, iya. Iya. Bagus, bagus, bagus. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Apa lagi nih? Tentang unsur-unsur kesegaran jasmani. Unsur-unsur kesegaran jasmani itu ya ada keseimbangan, ada kekuatan, ada kecepatan, ada kelincahan. Pak, jangan cepat-cepat, Pak. Bisa diulang. Kekuatan, kelincahan, keseimbangan, gitu. Apalagi? Masih banyak lagi. Nah, contoh nih, kalau berdiri dengan satu kaki, kayak burung bangau, supaya nggak jatuh, itu melatih apa? Supaya nggak jatuh. Melatih, melatih keseimbangan. Betul. Melatih keseimbangan. Lagi kalau push up, wah ya, Pak, berat banget Pak, berat banget Pak. Itu melatih, aduh Pak capek Pak, melatih kekuatan. Push up, sit up, pull up, back up, wah. Wake up, waduh wake up mah bukan Pak, masa wake up itu bangun Pak. Ya, ada melatih keseimbangan, kekuatan, gitu. Ada lagi, melatih kecepatan. Itu kalau kamu latihan kecepatan itu latihannya apa? Lari cepat, sprint. Wah, gitu. Juga bisa. Apa? Kamu nanya apa? Dikejar anjing. Dikejar anjing. Bisa itu melatih kecepatan. Betul itu. Kejar anjing. Anjing dilepas, kamu dikejar. Oh, itu melatih kecepatan tuh. Tapi jangan sampai kamu kegigit anjing ya. Kena rabies nanti. Bisa aja Pak Ijo ini. Kamu nanyanya pinter ya. Iya. Ya, melatih kecepatan. Apalagi nih ya? Materinya apalagi ya? Oke, Pak David lihat contekannya dulu. Ini maksudnya ini materinya di laptop Pak David. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Apalagi ya? Nah, hai anak-anak. Kita akan belajar tentang lompat jauh. Kemarin udah sempat kita belajar lompat-lompat ya.
Lompat jauh. Lompat jauh, lompat jauh, lompat jauh, lompat jauh. Jadi lompat jauh itu olahraga yang ada di dalam atletik. Siapa yang udah pernah lompat jauh? Udah benar. Pak Ijo udah. Surtini udah. Joni Gudel udah. Udah. Iya. Boleh lompat jauh ya. Bagaimana lompat jauh itu? Ya, seperti ini. Nah, udah tahu? Nah, lompat jauh itu jadi ada yang lari dulu. Sebelum lompat itu lari dulu. Cus. Abis lari, lompat. Teng. Abis lompat, melayang di udara, mendarat. Ulang ya, urutannya diulang ya. Lari dulu, terus lompat, teng. Lompatnya dengan satu kaki. Teng. Melayang di udara, terus mendarat. Itu urutannya. Ada berlari, melompat, melayang di udara, terus mendarat. Gitu caranya. Di dalam olahraga juga suka ada istilah-istilah bahasa Inggris loh. Iya, pelajari ya. Mudah kok. Mudah. Bagaimana? Kalau berlari itu apa bahasa Inggrisnya? Berlari. Paijo. Paijo. Betul. Run. Run. Itu berlari. Nah, bagaimana kalau habis run, terus habis itu jump? Aduh, ngasih tahu. Lompat itu jump. Oke? Iya, tahan. Pak David tahu, semua pada pintar. Habis run, jump, terus di udara namanya apa? Bolehlah kita bilang fly. Ya, terbang. Fly. Pinter banget Surtini. Surtini pinter bener dah. Run, jump, fly. Mendarat apa bahasa Inggrisnya mendarat? Johnny Gudel. Johnny. Landing. Iya, landing. Jadi ada 4 urutannya. Pertama run, berlari. Yang kedua jump, melompat. Yang ketiga fly, di udara melayang. Yang keempat landing, mendarat. Pinter-pinter ya. Luar biasa kalian. Top. Apalagi ya kira-kira? Oke, tentang senam irama ya. Senam irama. Kemarin sudah mengerti kan, senam irama adalah senam gerakan yang diiringi oleh musik. Gerakan yang diiringi oleh musik itu senam irama. Oke, ya. Jadi harus ada musiknya. Musiknya bisa pakai mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senam irama itu. Tapi bisa juga pakai alat musik. Aku anak sehat, bapakku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Begitu. Ada yang pakai alat musik, ya, diiring musik lah, ya. Di senam irama atau senam ritmik, ada juga sih yang bilang senam ritmik, fine, sama aja. Itu ada alat-alat yang suka digunakan. Ada bola, apalagi simpai atau kayak hula hoop. Ada apa lagi? Pita, benar, pita. Apalagi? Terakhir lah.
Gak ada. Gak ada itu. Ya udah tahu semua ya. Pak David udah pernah cerita. Oke. Oke, lanjut. Apalagi ya? Udah belum ya? Kamu kalau sebelum olahraga itu biasanya untuk menghindari cedera, terus menaikkan suhu badan, kita tuh harus menaikkan suhu badan sebelum kita berolahraga, ya. Itu kita melakukan pemanasan. Mirip. Kayak biasanya nih, orang tua kamu pengen pergi jauh menggunakan sepeda motor misalnya. Pergi jauh ya, nggak deket-deket. Kan motornya dipanasin dulu gitu. Ya beberapa menit. Itu karena motornya pengen pergi jauh gitu ya. Kalau cuma ke pasar deket mah nggak usah. Asal pulang mudik gitu ya, ke kampung gitu, ke kota gitu. Mobil pengen pergi ke kota atau ke kampung, pulang kampung, mudik. Kan biasanya dipanasin dulu supaya mobilnya dan motornya siap untuk melakukan aktivitas yang lebih berat. Olahraga juga gitu. Itu mobil motor ngikutin badan kita tuh cara kerjanya. Kalau mau melakukan hal-hal yang lebih berat seperti berolahraga, pemanasan dulu supaya tidak cedera ya. Begitu. Dan kalau udah selesai habis olahraga, yang tadi denyut nadinya cepet, kita turunin, denyut nadinya kita turunin. Yang tadi suhunya badannya tinggi, suhunya kita turunin supaya normal lagi gitu. Otot-ototnya kembali, tidak tegang lagi. Kita melakukan apa bisa? Betul, pendinginan. Dingin, 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 dingin. Jadi habis pemanasan, habis berolahraga itu kita lakukan pendinginan biar tubuhnya sehat. Oke, itu aja. Nah, sebelum berolahraga jangan lupa sebelum pemanasan ya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu, berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing biar berjalan dengan baik olahraganya. Gitu bermanfaat buat kita ya. Gitu. Nah, kan kita umat beragama harus berharap dan memohon kepada yang Maha Kuasa. Tuhan ya, yang Maha Esa. Itu. Ya, anak-anak, sepertinya udah deh. Terakhir kita tutup dengan sikap-sikap yang baik yang kita harus lakukan pada saat berolahraga. Itu harus muncul. Di olahraga tuh diajarkan perilaku-perilaku yang baik. Contoh apa? Yo, kalau main sepak bola, main apa aja deh. Kita kan harus kerja sama temen. Iya, kalau kita lagi main sepak bola, kita dijagain sama lawan main kita, ya kita oper ke teman kita. Jangan kita bawa terus dari ujung ke ujung kita bawa terus. Mending nyampe 1 lawan 11. Kita oper ke teman kita. Kita pengen nembak ke gawang, dijagain, kita oper. Lihat teman kita, Pak Ijo di sana kosong. Oper lah. Joni oper ke Paijo biar Paijo nembak ke gawang. Abis dia nggak dijagain begitu. Namanya kerja sama gitu. Ada yang cedera. Joni cedera. Paijo bantuin Joni. Namanya setia kawan. Dibantuin ya, setia kawan, baik kita.
Gimana lawan main kita? Ada yang cedera, bantuin. Itu namanya setia kawan ya. Jangan mentang-mentang, lawan bermain. Oh, kamu lawan main saya ya? Cedera. Wah, biarin aja. Biar aja. Oh, jangan. Bantuin juga. Coba kalau nggak ada lawan main. Kamu main sama siapa coba? Sendiri kan nggak asik. Jadi harus dibantuin ya. Gitu. Ya, ngumpulin tugas PJOK nih harus disiplin. Tepat waktu ya. Tepat waktu. Jangan tidak mengerjakan. Juga, jangan nyontek. Jangan nyontek. Nanti nih, mites nih, jangan nyontek sama temen. Oh, nggak ada yang lihat. Pak Davin nggak lihat. Pak Guru nggak lihat. Ayo. Nggak ada yang lihat ya. Nyontek nggak. Jangan. Kita harus jujur. Kerjakan sendiri. Ya. Belajar dulu makanya sebelumnya. Lihat video Pak David. Lihat video Pak Guru, Bu Gurumu. Baru kamu tes. Jangan nggak belajar, nanti pengen nyontek. Kita harus jujur. Semoga nilai kamu bagus. Tapi kalau nggak bagus, yang penting kita sudah jujur. Aku kerjain sendiri nih, Pak. Aku bangga sama pekerjaanku, Pak. Aku udah berusaha belajar loh, Pak. Wah, gitu. Jadi nggak ada niat pengen nyontek. Sebelum tes, belajar dulu. Oke? Itu aja Pak David itu kayaknya. Cuma begitu-gitu doang ya. Gampang semuanya ya. Asal kamu belajar. Itu saja dari Pak David. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Ya, kamu bisa mendapatkan ilmu baru. Ya, kamu juga bisa nanti dapatnya nilainya bagus. Gitu. Oke. Untuk menutup acara ini, acara latihan belajar ini ya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan. Gitu. Kebangsaan. Aku anak sehat. Aku anak sehat. Kuat. Karena ibu rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Sekali lagi ya. Yuk. Belum, mulai. Aku anak sehat, bapakku kuat. Karena ibu rajin dan cermat. Ibu kamu tuh cerdas-cerdas. Yang bapak kamu tuh kuat-kuat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Oke, begitulah materi kita ya. Mari kita tutup di dalam doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.